Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler, channel tentang AutoCAD tutorial, adventure, dan sains yang full daging. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua dengan membawa tema sains berjudul bagaimana ilmuwan menghitung jarak-jarak benda langit. Oke lah, saya langsung aja mulai. Tonton ya sob sampai habis biar nggak gagal paham. Tapi seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi pokok, selalu saya awali dengan prolog alias kata pengantar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal 3 metode atau teknik pengukuran. Pertama, pengukuran langsung. Metode ini dilakukan dengan melibatkan fisik kita secara langsung dengan menggunakan alat-alat ukur. Biasanya alat ukur yang digunakan bersifat konvensional ya. Teknik kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pada metode ini, secara fisik kita tidak terlibat secara langsung ya. Biasanya ini bukan merupakan alat-alat ukur konvensional. Misalnya A, meteran laser atau dikenal juga dengan nama digital laser distance ya. Jadi secara singkat, alat ini akan menembakkan laser ke bidang yang akan diukur. Lalu bidang tersebut akan memantulkan laser tersebut kembali ke alat tersebut ya. Nah, alat itu akan menghitung waktu total laser tersebut mulai dari saat ditembakkan hingga kembali lagi ke alat ya. Rumusnya menjadi S sama dengan setengah kali CT ya, dimana C itu adalah kecepatan cahaya dan T adalah waktu tempuh laser ya. Nah, bayangin kalau kita nggak pakai alat ini ya, gimana caranya ngukur lebar jalan besar yang padat lalu lintas ya pakai meteran. Kemudian contoh kedua dari pengukuran tidak langsung adalah sonar, yaitu teknik mendeteksi dan menghitung jarak objek-objek di bawah air dengan memanfaatkan gelombang suara. Jadi cara kerjanya adalah alat bernama echo sounder yang dipasang di kapal mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang disebut ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ketika mengenai objek ya, misalnya ikan, batu karang, logam, dasar laut dan sebagainya ya, maka gelombang suara ini akan terpantul dalam bentuk gema atau echo yang diterima oleh hidrofon di kapal yang kemudian ditampilkan di layar ya, di layar monitor untuk menginformasikan karakteristik dari objek yang memantulkan suara tersebut. Cara penghitungannya, penghitungan jarak itu sama ya dengan laser tadi, yakni S sama dengan setengah VT, di mana S adalah jarak objek yang memantulkan gema, V adalah kecepatan lambat gelombang suara ultrasonik dalam air, itu bisa mencapai hingga 1400 meter per detik ya. Kalau gelombang suara normal kan di udara ya itu 340 meter per detik ya. Nah, itu jauh banget ya bedanya. Sementara T adalah waktu yang dibutuhkan gelombang suara saat mulai ditransmisikan dari kapal hingga kembali lagi. Jadi jelas ya, dengan teknologi sonar ini kita nggak perlu ya nyelam untuk mengukur dasar laut pakai penggaris atau meteran. Contoh lain dari teknik pengukuran tidak langsung adalah GPS ya, Global Positioning System. Ya sobat, pasti udah familiar ya dengan GPS, yaitu piranti untuk mengukur jarak ya melalui peta dan mengidentifikasi koordinat. Ya zaman sekarang pergi kemana-mana nggak pede ya kalau nggak bawa HP yang dilengkapi dengan aplikasi GPS ya. Bisa kita pakai untuk ojek online, Google Maps ya, Waze dan lain-lain. Ya pokoknya sobat pasti sudah familiar lah ya dengan aplikasi macam itu. Nah, berikut saya urai secara singkat gimana cara kerja GPS. GPS bekerja dengan menggunakan teknik triangulation, yakni identifikasi koordinat berdasarkan sinyal dari 3 buah satelit atau lebih yang terdekat. Prinsip kerjanya adalah satelit GPS yang pertama itu mengirim sinyal ke bumi yang kemudian diterima oleh receiver. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh sinyal dari satelit ke receiver itu ya digunakan untuk menghitung jarak dengan rumus sama dengan S sama dengan C kali T, di mana C adalah kecepatan cahaya dan T adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal ya dari satelit ke receiver. Nah, berarti dapat tuh ya jaraknya. Nah, tapi sinyal ini baru menghitung jarak, bukan mengidentifikasi koordinat receiver ya. Karena kalau kita lihat ya, semua titik pada keliling lingkaran itu jaraknya itu sama. Nah, kemudian ada sinyal dari satelit kedua yang ditangkap oleh receiver. Nah, dengan cara yang sama didapatlah jarak antar satelit kedua itu dengan receiver. Maka dari sini posisi receiver itu sudah terkunci ya di 2 titik
yakni pada perpotongan antara lingkaran pertama dan yang kedua. Nah, tapi karena receiver tidak mungkin berada di dua tempat secara bersamaan, tentu harus ada satelit ketiga yang menentukan titik mana dari dua titik ini yang lebih tepat ya. Maka didapatlah lingkaran ketiga yang mengunci lokasi receiver pada perpotongan dari ketiga lingkaran. Ya, jadi gitu ya sistem kerja dari satelit GPS untuk menentukan posisi dari receiver. Oke, saya kasih contoh satu lagi tentang pengukuran tidak langsung. Ya, tapi kali ini mungkin banyak yang belum familiar ya. Untuk benda-benda langit yang sudah pernah dijelajahi oleh Voyager seperti bulan dan Mars ya, itu kita bisa hitung jaraknya dengan memanfaatkan sinar laser jarak jauh. Metodenya adalah bumi menembakkan radiasi ke pesawat Voyager atau ke reflektor yang sudah dipasang ya di tempat-tempat yang telah dijelajahi. Lalu reflektor itu akan memantulkan kembali laser tersebut ke bumi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bumi inilah ilmuwan itu bisa menghitung jaraknya dengan akurat. Rumusnya sama ya dengan fisika dasar, yaitu S sama dengan C kali T, setengah kali C kali T ya. Oke, kita beranjak pada teknik pengukuran ketiga, yakni pengukuran matematis ya. Teknik inilah yang digunakan oleh ilmuwan untuk menghitung jarak bintang atau galaksi yang sangat jauh. Cara ini tidak dilakukan dengan menggunakan alat pengukur, baik langsung maupun tidak ya, tapi menggunakan perhitungan-perhitungan matematis berdasarkan teori sains. Sebelum sampai ke jarak yang super jauh, ya biar nggak terlalu jauh ya jumping story-nya, saya akan bahas dulu dari fenomena-fenomena yang dekat ya, yang ada di sekitar kita. Tujuannya agar sobat yang masih meragukan penerapan teknik pengukuran matematis ini ya pada benda-benda jauh itu bisa melihat sendiri ya dan membuktikan bahwa teknik pengukuran matematis ini juga banyak dilakukan di sekitar kita. Contoh paling sederhana, gerak lurus beraturan GLB ya. Anda berjalan kaki dari rumah ke pasar dengan kecepatan rata-rata katakanlah 1 meter per detik. Yang begini bisa dong diukur karena Anda kan tahu persis durasi 1 detik dan panjang 1 meter itu seperti apa. Oke? Nah, setelah berjalan kaki selama 15 menit, Anda tiba di pasar itu. Maka dengan mudah Anda bisa menghitung jarak dari rumah ke pasar ya, secara matematis. Ya, ini dengan rumus yang sangat sederhana tadi, rumus gerak lurus beraturan S sama dengan V kali T. Kita meningkat pada kasus kedua yang lebih kompleks, gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut juga gerak jatuh bebas ya. Anda dapat menghitung ketinggian gedung tanpa menggunakan penggaris atau meteran. Cukup dengan cara menjatuhkan batu dari puncak gedung, asalkan Anda punya sedikit pengetahuan tentang fisika. Lalu gunakan rumus GJB, bukan nggak jelas Bo ya, tapi gerak jatuh bebas. S sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, perhitungannya seperti sobat bisa lihat ya di layar ya. Kita lanjut pada kasus yang lebih kompleks, yaitu kombinasi antara GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan hitung kedalaman sumur ya. Dalam hal ini kita tidak tahu kapan persisnya batu itu mencapai dasar sumur ya karena gelap. Tapi Anda tetap bisa hitung ya tanpa pakai penggaris atau meteran. Yang penting Anda paham sains. Di sini ada dua persamaan yang terlibat, yaitu pertama rumus GJB gerak gerak jatuh bebas untuk menghitung waktu yang dibutuhkan batu itu mencapai dasar sumur. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara dari dasar sumur ke telinga kita. Oke, kita ambil kecepatan suara adalah 340 meter per detik dan percepatan gravitasi G adalah 9,81 meter per detik kuadrat ya. Misalkan Anda mendengar suara batu sampai ke dasar sumur setelah 3 detik dari saat batu dijatuhkan ya. Nah, 3 detik itu adalah waktu total yang dibutuhkan oleh batu untuk sampai ke dasar sumur, plus suara yang merambat dari dasar sumur ke telinga Anda. Maka, rumus yang harus Anda gunakan adalah pertama adalah gerak jatuh bebas, seperti yang sobat bisa lihat di layar, ya, SA sama dengan setengah GTA kuadrat. Kedua, gelombang suara pakai rumus GLB, gerak lurus beraturan, karena suara tidak dipengaruhi oleh gravitasi ya. S sama dengan V T suara.
Jadi jarak yang ditempuh oleh batu untuk sampai ke dasar sumur sama dengan jarak yang ditempuh oleh gelombang suara dari dasar sumur ke permukaan sumur. Jadi dua persamaan tadi, yaitu batu jatuh dan gelombang suara yang naik, itu bisa kita persamakan. Hasil akhirnya ke dalam sumur adalah 40 meteran, ya, seperti yang bisa sobat lihat di layar. Ya, saya nggak akan bahas detail, silahkan sobat simak persamaan di layar. Ya, hasilnya kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita memasuki materi utama, mengukur jarak bintang. Sebenarnya upaya-upaya untuk mengukur benda-benda langit itu sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno, ya, antara lain oleh Aristarchus tahun 250 sebelum Masehi yang menghitung perbandingan antara jarak matahari dan bulan. Lalu ada lagi astronom Yunani Hipparchus, ya, dari Nikea tahun 150 sebelum Masehi yang menghitung jarak bumi dan bulan dan sebagainya, ya. Tapi saya di sini tidak akan bahas itu semua. Itu akan jelas sangat menyita waktu, ya. Yang jelas mereka semua menggunakan sains, ya, khususnya trigonometri. Tapi tentu saja sains yang sesuai dengan zamannya, yang akurasinya itu belum sebaik di zaman modern ini. Saya akan langsung mulai saja pada pengukuran yang dilakukan secara ilmiah, ya, pada abad ilmiah. Ada beberapa step untuk mengukur benda-benda di alam semesta secara ilmiah, ya. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Pertama adalah paralaks, yakni metode pergeseran sudut. Ini murni merupakan pengukuran matematis khususnya trigonometri. Jadi di sini kita harus mengamati bintang dari dua posisi yang berbeda, di mana posisi yang ke-1 dan kedua harus berseberangan. Misalkan bulan Januari dan Juni. Nah, dari sini pengamat bisa mencari sudut paralaks yang terjadi. Nah, karena bintang-bintang itu jaraknya sangat jauh, maka sudut paralaksnya itu pasti sangat kecil, ya. Jadi astronom itu biasanya menggunakan satuan terkecil untuk sudut, yakni detik, ya. Ya, sobat mungkin masih ingat, ya, bahwa 1 derajat itu 60 menit dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 3600 detik, ya. Oke, sekarang kita akan ambil sampel bintang terdekat, yaitu Proxima Centauri. Nah, yang menjadi titik acuan di sini adalah matahari, karena kita sudah mengetahui jarak bumi dan matahari. Nah, berdasarkan pengamatan pada 2 bulan yang berseberangan, maka ilmuwan mendapatkan bahwa sudut paralaksnya hanya 0,00021 derajat alias 0,76 detik, ya. Itu sangat kecil, nggak sampai 1 detik busur. Padahal itu adalah bintang terdekat yang notabene merupakan bintang dengan sudut paralaks terbesar. Oke, kita lanjut. Kita akan hitung jaraknya, ya. Nah, berdasarkan rumus trigonometri, tangen A adalah 150 juta kilometer per P. Jadi P adalah 150 juta kilometer dibagi tangen 0,000211, ya. Hasilnya seperti sobat lihat di layar. Jadi jarak ke Proxima Centauri itu adalah 40,7 kali 10⁻12 km alias 40,7 triliun kilometer. Tapi teknik ini hanya akurat untuk bintang-bintang yang dekat karena sudutnya yang sangat kecil, ya. Untuk saat ini alat ukur sudut paling presisi adalah 0,001 detik busur. Wah, itu sebenarnya sangat kecil, ya. BTW, sobat tahu nggak sih 1 parsek itu seberapa jauh sih? Ya, definisi 1 parsek adalah jarak di mana sudut paralaksnya adalah 1 detik busur. Ya, seperti sobat lihat di layar. Jadi 1 parsek itu hanya 3,26 tahun cahaya. Oke sobat, kita sudah selesai membahas tentang pengukuran jarak bintang dengan menggunakan metode pertama, ya, paralaks. Berikutnya kita lanjut ke metode kedua, yakni standar lilin. Metode standar lilin adalah pengukuran dengan menggunakan standar kecerahan sebuah bintang. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya jelaskan dulu, ya, sedikit tentang luminasi, bahwa kecerahan atau intensitas cahaya pada titik tertentu itu tergantung dari gaya sumber cahaya itu dan jaraknya. Secara umum, intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, intensitas cahaya yang berjarak 2 kali lebih jauh akan menjadi 4 kali lebih lemah.
Kecerahan sumber cahaya disebut juga luminositas. Satuannya adalah lumen. Nah, intensitas cahaya yang sampai pada jarak tertentu disebut flux dengan satuan lux atau lumen per meter kuadrat ya. Pada gambar di layar, sobat bisa lihat dengan jelas perbedaan antara lumen vs lux. Lumen itu adalah intensitas cahaya pada sumber yang dipancarkan keluar ya. Sementara lux adalah kecerahan cahaya yang diterima di suatu titik per satuan luas. Jadi pada gambar itu sobat bisa bandingkan dua penyebaran cahaya. Yang pertama, cahayanya itu melebar ya, sehingga luasnya pada permukaan tanah sebesar 10 meter persegi. Maka fluxnya adalah 1000 lumen per 10 meter, sama dengan 100 lumen per meter kuadrat atau 100 lux ya. Sementara cahaya yang kedua itu lebih fokus. Bentuk pancaran sinarnya itu adalah silinder dengan luas 1 meter persegi. Maka fluxnya adalah 1000 lumen per 1 meter kuadrat, sama dengan 1000 lux. Jadi lebih terang ya sob. Ya, pada gambar ini sobat bisa lihat contohnya. Jadi luminositas sebuah sumber lampu adalah 10.000 lumen. Lalu Anda berdiri di posisi di mana Anda mendapat flux cahaya sebesar ya katakanlah 40 lumen per meter kuadrat ya, atau 40 lux. Maka Anda dapat dengan mudah menghitung jaraknya ya, seperti sobat lihat di layar ya. Saya nggak akan bahas detail, sobat pantengin aja ya hitungan di layar. Jadi flux adalah lumen per luas area. Nah, di situ saya pakai luas 4 pi r kuadrat karena ini ruang terbuka ya, di mana cahaya menyebar secara radial. Sehingga luas yang saya pakai adalah luas bola ya. Ya, kalau Anda berada di ruang tertutup, maka flux cahaya pada dinding tentu saja menggunakan luas ruangan tersebut ya. Nah, demikian pula untuk alam semesta kita, itu ada ilmunya ya. Jangan dikira cuma nembak-nembak atau ngebayangin, ngukurnya harus pakai penggaris atau meteran ya, agar Anda percaya. Oke? Nah, kenapa ilmuwan memakai nama lilin atau candle bukan lampu? Ya, karena lilin di mana-mana itu luminositasnya itu sama. Sementara luminositas lampu itu beda-beda ya, tergantung dari daya lampu tersebut. Pada metode ini, ilmuwan harus mengambil tipe bintang tertentu untuk dijadikan sebagai standar lilinnya, sebagai pembanding bagi bintang-bintang lainnya. Bintang ini haruslah memiliki kecerahan yang sudah diketahui dan harus cukup terang untuk bisa diamati dari jarak yang sangat jauh. Nah, dengan mengetahui kecerahan cahaya sebuah bintang yang sampai di bumi, maka dengan metode tertentu astronom bisa menghitung jarak bintang tersebut ya. Tapi sudah pasti hitungannya nggak sesimpel pada lampu tadi ya. Kalau tadi kan kita memang tahu berapa luminositas sumber lampu dan berapa flux yang sampai di mata kita ya. Tinggal dihitung jaraknya berdasarkan rumus yang sudah baku. Beda dengan bintang. Kita memang bisa mengukur flux cahaya yang sampai di bumi. Tapi bagaimana kita tahu luminositas cahaya bintang pada sumbernya? Lalu bagaimana terus menghitung jaraknya? Yaitu adalah dua besaran yang sama-sama tidak kita ketahui. Di sini ilmuwan harus punya bintang pembanding yang luminositasnya itu sudah diketahui. Bintang pembanding inilah yang dijadikan standar lilin yang kemudian dipakai untuk menghitung jarak bintang-bintang lain yang sekelas. Wah, inilah hebatnya sains ya, dan cerdasnya astronom. Salut gue. Ada beberapa kelas bintang yang dijadikan sebagai standar lilin di sini ya. Saya sebutkan contohnya dua aja ya. Yang pertama adalah bintang variabel Cepheid. Nah, apa sih bintang variabel itu? Yaitu bintang yang kecerahannya maupun radiusnya itu berubah secara periodik. Astronom menyebutnya itu sebagai berdenyut ya. Bintang variabel yang diambil di sini adalah Cepheid. Nama tersebut diambil dari delta Cepheid, yakni bintang variabel di rasi bintang Cepheus, karena merupakan bintang yang pertama kali diidentifikasi oleh John Godric pada tahun 1784. Kenapa bintang variabel Cepheid itu bisa berdenyut? Ngeri banget ya, kayak makhluk hidup aja. Ya, karena bintang tipe itu memasuki fase sebagai bintang merah atau raksasa merah yang sangat masif dan panas. Masanya antara 4-20 kali massa matahari dengan luminositas sampai 100.000 kali matahari. Bintang merah atau raksasa merah ini adalah salah satu tahapan dalam evolusi bintang. Pada tahap akhir sebelum meledak menjadi supernova. Ya, kayak di film-film ya, benda yang siap meledak itu sering digambarkan kebang kepis dulu sebagai ancang-ancang untuk meledak. Pada tahun 1912, astronom cewek bernama Henrietta Leavitt asal USA yang bekerja di Harvard College Observatory mengamati banyak bintang ya, variabel di awan Magellan besar atau LMC, Large Magellan Cloud, dan awan Magellan kecil, Small Magellan Cloud.
Keduanya merupakan gugus bintang, atau ada yang menyebutnya sebagai galaksi KT yang mengorbit galaksi Bima Sakti sekitar 220.000 tahun cahaya dari bumi. Lalu dia bikinlah itu katalog periode denyut dari sekitar 1777 bintang variabel ya. Wah, agak pegel tuh ya, 1777 bintang. Dari hasil pengamatan tersebut didapati bahwa bintang-bintang variabel Cepheid mempunyai periode antara 1 sampai 100 hari dengan bentuk grafik seperti yang terlihat di layar. Itu grafik waktu, periode, vs intensitas cahaya bintang ya. Nah, dari grafik tersebut sobat bisa lihat bahwa kecerahan semua bintang itu naik dengan cepat ya, lalu turun dengan lambat. Karena intensitasnya yang berubah-ubah, maka dihitunglah intensitas rata-rata alias median dari setiap bintang. Lalu dibuatlah hubungan antara periode dan kecerahan rata-rata tersebut ya. Grafiknya seperti yang sobat lihat di layar. Di situ terdapat dua tipe bintang variabel Cepheid berdasarkan usia, massa, dan luminositas. Tipe 1 adalah populasi bintang yang umumnya lebih terang karena usianya yang lebih muda, kaya akan logam. Biasanya banyak terdapat di lengan dari spiral galaksi ya. Nah, sedangkan tipe 2 adalah populasi bintang yang lebih tua, yang umumnya lebih kecil luminositasnya dengan kandungan logam yang lebih sedikit. Masanya tuh hanya setengah dari massa matahari ya. Periodenya pun biasanya lebih singkat, hanya kisaran 1 sampai 50 hari. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa semakin panjang periode denyut, semakin tinggi luminositas bintang tersebut. Jadi, untuk standar lilin ini, astronom butuh beberapa parameter dalam perhitungan. Pertama, apparent luminosity atau apparent magnitude, yakni kecerahan bintang yang kita terima yang disebut kecerahan tampak. Kedua, real luminosity, yakni kecerahan bintang yang sebenarnya pada sumbernya, seperti sobat lihat di layar ya. Lalu ada parameter ketiga, yakni absolute luminosity atau absolute magnitude, yakni kecerahan bintang absolut. Maksudnya kecerahan di mana bintang kita lihat pada jarak 10 parsec alias 32,6 tahun cahaya. Kenapa 10 parsec? Ya karena pada jarak itulah astronom mengkalibrasi kecerahan bintang yang diperbandingkan, yakni antara kecerahan bintang Cepheid yang sudah diketahui jaraknya dengan bintang Cepheid yang akan dihitung jaraknya ya pada jarak yang sama. Nah, dari sini ilmuwan akan menghitung berapa luminositas kedua bintang Cepheid pada jarak 10 parsec. Setelah itu, maka jarak bintang kedua itu bisa dihitung. Kan nggak fair ya kalau perbandingan antara dua bintang dilakukan pada jarak yang berbeda. Sama tidak fairnya membandingkan lampu lilin yang daya aktualnya kecil tapi jaraknya sangat dekat dibandingkan dengan lampu mobil yang dayanya tinggi tapi jaraknya jauh ya. Ya jelas apparent luminosity-nya ya menang si cahaya lilin. Makanya perbandingan itu harus diambil pada jarak yang sama, yaitu lebih fair ya. Jadi dalam hal ini lilin kita mundurkan, misalnya jaraknya jadi 10 meter, dan mobil kita majukan dengan jarak yang jadi 10 meter juga. Nah, itu baru fair ya. Nah, begitu juga untuk bintang. Proses membandingkan dua bintang pada jarak yang sama disebut dengan kalibrasi. Astronom mengambilnya pada jarak 10 parsec. Pada jarak yang sama, 10 parsec, star 2 punya apparent luminosity atau cahaya tampak yang lebih terang dibandingkan dengan star 1. Padahal ketika masih pakai jarak yang sebenarnya, cahaya tampak dari star 1 lebih cerah dibandingkan dengan star 2 karena jaraknya yang jauh lebih dekat. Paham ya saudara? Nah, astronom itu lebih suka menggunakan satuan magnitude sebagai ukuran kecerahan sebuah bintang. Untuk mencari magnitude absolut, ilmuwan bisa menggunakan rumus algoritma seperti yang terlihat di layar ya. M besar sama dengan M kecil dikurang 5 log D per 10 ya. M besar itu magnitude absolut dan M kecil itu adalah magnitude apparent ya, magnitude tampak. Tentu saja rumus ini hanya bisa dipakai untuk mencari absolut magnitude pada bintang yang jaraknya sudah diketahui. Lalu bagaimana mencari absolut magnitude pada bintang yang jaraknya itu belum diketahui? Ya, bisa diamati hanya periode denyutnya saja. Nah, dengan menggunakan rumus algoritma tadi, ilmuwan akan mengkonversi besaran apparent magnitude yang tadi sobat sudah lihat ya, itu ke dalam absolute magnitude. Sehingga
penampakan grafik akan memperlihatkan hubungan antara periode denyut vs absolute magnitude seperti yang terlihat di layar. Nah, dari sinilah ilmuwan bisa mendapatkan nilai absolute magnitude untuk bintang yang periode denyutnya sudah diketahui. Nah, setelah magnitude absolute sudah diketahui, maka dengan mudah kita bisa mencari jarak sebenarnya dari bintang tersebut ya dengan menggunakan rumus algoritma tadi. Oke, nanti akan saya beri satu contoh kasus ya untuk menghitung jarak sebenarnya dari sebuah bintang. Untuk saat ini saya akan bahas dulu tentang magnitude ya. Apa sih magnitude itu? Ya, ini nilai yang menyatakan kecerahan suatu bintang tanpa satuan di sini ya. Sobat bisa lihat magnitude itu semacam level atau tingkat ya. Nah, tapi jangan bingung, semakin terang sebuah bintang, justru semakin kecil nilai magnitudenya. Saya juga nggak tahu ya, kenapa para ahli bikin sistem nilai yang seperti gitu ya. Setiap kenaikan satu magnitude, kecerahannya menurun secara algoritma sebesar 2,512 lipat, lebih redup ya. Jadi antara magnitude 1 dan magnitude 6 misalnya, itu kan selisihnya 5 magnitude. Maka magnitude 6 itu akan lebih redup 2,512 pangkat 5 kalinya ya. Ya, ini 100 kali lebih redup dibandingkan dengan magnitude 1. Ya, berikut adalah ukuran apparent magnitude dari beberapa bintang yang sudah dihitung. Kecerahan tampak alias kecerahan yang sampai di bumi ya. Ya, sudah jelas matahari menempati urutan yang paling terang. Ya, kita lihat nilai magnitudenya itu paling kecil. Dulu yang dijadikan sebagai standar magnitude alias magnitude 0 adalah bintang Vega ya, yang jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Magnitude 0 itu kira-kira setara dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi ya. Tapi belakangan dengan pengukuran yang lebih presisi, ternyata bintang Vega itu tidak benar-benar bermagnitude 0, melainkan 0,03. Ya, saya nggak tahu kenapa bintang Vega yang dijadikan magnitude standar ya. Ya, mungkin karena dia adalah bintang paling terang pada konstelasi langit utara dan bintang paling nomor 5 paling terang pada malam hari. Jadi tingkat kecerahannya dianggap ideal ya, tidak terlalu ekstrim misalnya kayak matahari atau tidak terlalu redup ya. Matahari sendiri punya apparent magnitude sebesar min 26,72 setara dengan 1370 watt per meter persegi. Absolute magnitudenya itu bisa dihitung dari rumus tadi ya. Sobat bisa lihat di layar. Nah, dari perhitungan di atas sobat bisa lihat ya bahwa absolute magnitudenya itu 4,876 ya. Artinya jika posisi matahari itu ditempatkan di jarak 10 parsec, bukan 150 juta kilometer lagi. Oke, sekarang saya akan beri satu kasus bintang cepet tipe klasik bernama RS Puppis dengan data seperti yang terlihat di layar. Yang pertama, sebelum menghitung jarak, tentunya kita harus mencari magnitude absolutnya. Ya, kita bisa mendapatkannya dari grafik yang tadi saya perlihatkan ya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dengan pulset alias periode denyut 41,5 hari, maka absolute magnitudenya adalah kisaran min 5,7. Perhitungannya seperti yang kita lihat di layar. Jadi yang kita cari di sini adalah D ya, atau jarak dalam parsec. Ya, kita harus pisahkan berarti D-nya ya. Ya, sobat pasti masih ingat cara-cara perhitungan algoritma. Saya nggak akan jelaskan lagi secara detail. Sobat yang mau bertanya tentang perhitungan ini, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, jarak bumi bintang RS Puppis adalah 1995 parsec alias 6500 tahun cahaya. Ya, caranya kayak gitu ya sob ya. Bintang variabel tipe ini bisa digunakan untuk mengukur bintang-bintang sampai jarak 56 juta tahun cahaya. Nah, untuk yang lebih jauh lagi agak sulit ya kalau tetap pakai tipe ini, karena kecerahan tampak alias apparent magnitude itu terlalu rendah ya untuk diamati dari jarak yang sangat jauh akibat adanya penyerapan cahaya pada ruang antar bintang. Maka untuk jarak yang lebih jauh lagi butuh tipe bintang yang jauh lebih kuat luminositasnya. Astronom menggunakan bintang supernova tipe 1A. Supernova sobat tahu kan? Bintang meledak ya kayak petasan, sehingga menjadi sangat terang benderang dan bisa diamati dari jarak yang sangat jauh. Itu adalah tahapan akhir dari evolusi sebuah bintang sebelum akhirnya mati menjadi bintang neutron atau black hole. Nah, supernova tipikal ini mencapai kecerahan maksimum 20 hari setelah meledak. Pada titik ini,
magnitude absolutnya mencapai min 19,5. Wah, bayangin terangnya ya. Matahari aja absolut magnitude-nya itu hanya 4,8 ya. Selisih 24,3 magnitude. Artinya, kalau kita hitung dengan rumus algoritma tadi, absolut magnitude supernova tipe 1A sebesar 2,5 pangkat 24,3 ya, sama dengan 4,7 miliar kali luminositas matahari. Nah, karena cahayanya yang sangat terang itulah, maka supernova tipe 1A dijadikan sebagai standar lilin oleh pengamat untuk menghitung jarak bintang-bintang yang lain yang satu kelas ya, yang lokasinya itu sangat jauh hingga miliaran tahun cahaya. Nah, metode hitungnya itu sama aja dengan bintang variabel CP tadi ya. Oke sob, jadi kesimpulannya itu semua teknik perhitungan jarak bintang yang telah kita bahas tadi itu seperti jenjang atau tangga ya. Saya akan review lagi. Jadi pertama, dengan metode paralax kita mendapatkan jarak bintang sampai dengan 650 parsec alias 2000-an tahun cahaya. Ya, ada juga referensi lain yang menyebut sampai 1000 parsec ya, whatever. Dengan metode paralax ini ada bintang Cepheid yang kemudian diambil sebagai standar lilin untuk menghitung bintang-bintang Cepheid lainnya yang jaraknya itu lebih jauh ya, hingga 56 juta tahun cahaya. Lalu meningkat nih, dengan standar lilin bintang Cepheid tadi ya, ilmuwan mendapatkan bintang-bintang supernova tipe 1A yang lokasinya masih dalam satu gugus dengan bintang Cepheid yang sudah dihitung tadi ya. Nah, bintang tipe inilah yang kemudian dijadikan standar lilin untuk menghitung jarak bintang supernova tipe 1A lain di galaksi yang lebih jauh lagi hingga mencapai miliaran tahun cahaya ya. Nah, para ilmuwan sampai sekarang tuh masih terus mengembangkan metode ini agar hasil kalibrasinya tuh makin akurat. Nah, jadi demikianlah cara ilmuwan menghitung jarak bintang yang jauhnya tuh nauzubillah min zalik ya, dengan menggunakan teknik pengukuran matematis. Jadi nggak harus pakai penggaris atau meteran ya. Intinya semua perhitungan itu ada ilmunya, nggak serta-merta main tembak ya. Nah, semua metode tadi itu sudah terkonfirmasi oleh sekian banyak ilmuwan dari generasi ke generasi. Ya, sebut saja yang tadi sudah saya sebut, yakni Henry Leavitt, ada Shapley, ada Edwin Hubble, dan seterusnya. Hingga di era modern ini ya, pada saat teleskop Hubble sudah di launching ya. Nah, di lain pihak, yang harus sobat pahami adalah ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis ya, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya, bisa jadi sains yang saat ini menjadi rujukan dari berbagai peristiwa alam itu akan dikoreksi oleh sains di masa depan. Ya, sebagaimana sains-sains zaman dulu yang hebat di zamannya, tapi kemudian banyak mengalami perubahan pada zaman sekarang. It's okay ya, begitulah sains ya, sebagaimana peradaban yang bersifat dinamis ya. Oke, dengan demikian berakhir pula pertemuan kita sampai di sini. Ya, awalnya saya mau sekaliguskan ya dengan cara ilmuwan menghitung usia alam semesta dan menghitung masa benda-benda langit ya. Tapi ternyata waktunya sudah melampaui batas ya, sudah 40 menit ya, lebih. Ya, insya Allah next time ya. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.